Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Oleh anugerahnya, Dia telah memanggil kita untuk menghampiri tahta sucinya. Marilah kita datang kepadanya dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Kalau kita ada sampai hari ini, kita masih hidup sampai hari ini, semua berkat kemurahannya. Situasi apapun yang kita alami saat ini, hanya Allah yang peduli. Dan mari kita tetap percaya akan janji dan rencananya yang indah bagi kita. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga berkata demikian, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin, amin, amin. Sebagai jemaat Kristus, mari kita bersatu, saling menopang dan mendoakan, agar kita terus bertumbuh bersama dan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Bersatulah, mari kita bersatu.
jatuh di dalam dosa dan kedagingan kita. Tetapi Allah yang penuh kasih itu tak pernah lelah untuk membentuk hidup kita, agar kita terus bertumbuh serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Inilah doa kami ya Tuhan. Pegang erat tangan kami, karena kami tak sanggup hidup di luar anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sungguh kasih-Mu Tuhan mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Kau memilihku. Selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ini doa kami Tuhan Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Itulah doa kami. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam ibadah minggu pada hari ini. Dan sebelum kita membahas satu tema yang penting bagi kita, pertumbuhan rohani tidaklah otomatis. Itu temanya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari saya undang jemaat untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapa, teduhkanlah hati kami, arahkanlah mata hati kami kepadamu, dan sendengkanlah telinga kami hanya kepadamu, supaya firman Tuhan sajalah yang kami nantikan, yang kami dengar, yang kami pikirkan dan renungkan, masuk ke dalam relung hati kami, menyegarkan jiwa kami, dan menolong kami untuk hidup menyenangkan Tuhan dengan menaatinya. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sebab tanpa Engkau kami tidak mungkin bisa mengerti dan juga melakukannya. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Demi nama Yesus, firman yang menjadi manusia itu, kami sudah berdoa. Amin.
Saudara, pertumbuhan rohani tidaklah otomatis. Mendasari tema kita, mari kita membuka surat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, dan kita akan membaca ayat 13 sampai 15. Efesus 4, 13 sampai 15, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, ada begitu banyak mitos tentang pertumbuhan rohani orang Kristen, yang tanpa sadar saudara dan saya mungkin juga meyakini atau mempercayai itu bertahun-tahun, saudara. Misalnya, pertumbuhan rohani itu seiring dengan bertambahnya usia kekristenan. Apa betul begitu, saudara? Lamanya saudara dan saya menjadi Kristen menentukan pertumbuhan rohani kita? Ternyata tidak juga, saudara ya. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, penulis surat Ibrani menegur jemaat. Katanya begini, saat ini harusnya kamu sudah jadi guru atau pengajar. Ya, dari usia kekristenan, seharusnya kamu tuh jadi pengajar. Tapi nyatanya kamu masih bayi yang menginginkan susu, yang memerlukan susu. Harusnya makanan keras, harusnya sudah dewasa. Atau mitos-mitos lain. Ya, dalam khotbah-khotbah minggu yang lalu juga sudah diberikan contohnya beberapa. Ya, misalnya saudara, karunia rohani atau aktivitas pelayanan itu identik dengan pertumbuhan rohani. Betul begitu? Ternyata enggak, saudara. Dalam 1 Korintus, jemaat Korintus yang kaya dalam firman, pengetahuan, bahkan juga kaya dalam hal rohani, dikatakan satu pun karunia rohani itu tidak kurang padamu. Ternyata jemaat ini disebut bayi-bayi rohani, saudara. Harusnya orang dewasa. Atau bahkan Timotius, saudara, di dalam 2 Timotius yang sudah menjadi penatua atau menjadi seorang pelayan jemaat, mendapat nasihat dari Rasul Paulus begini. Belajarlah untuk memperlihatkan bahwa dirimu layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dalam hal apapun juga. Ini mengindikasikan bahwa sebagai seorang pelayan yang mungkin juga sudah mendapatkan jabatan yang cukup tinggi, belum tentu seseorang itu cukup dewasa secara rohani. Sehingga Paulus mengingatkan, berusahalah untuk memperlihatkan dirimu layak di hadapan Allah. Dengan tidak usah malu akan apapun juga. Nah saudara, kenapa mitos ini berkembang? Karena kita itu tidak punya gambaran, ya, master plan tentang pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kita hanya mengikuti culture atau budaya kekristenan di gereja. Jadi saudara dan saya, ya, kalau saya sudah dibaptis sejak anak-anak, lalu ikut dalam sekolah minggu, ikut remaja, pemuda, lalu sebelum pemuda diteguhkan dalam ada namanya peneguhan CD baru jemaat. Mengaku iman percaya yang waktu saya dibaptis itu diwakili orang tua saya. Setelah itu saya masuk dalam keanggotaan gereja menerima sakramen perjamuan kudus. Saya terlibat dalam pelayanan. Nah kita tidak punya gambaran besar, master plan. Ujungnya itu kemana? Ya kita hanya mengikuti arus. Kalau gereja saudara adalah gereja yang sehat, maka kemungkinan besar saudara akan
merasa bahwa saudara sehat-sehat saja secara rohani. Dan saudara bertumbuh secara rohani, misalnya gereja yang punya program yang bagus, aktivitas-aktivitas rohani yang memang baik dan menolong jemaat bertumbuh. Saudara akan merasa aman. Saudara merasa tidak ada masalah dengan kerohanian atau pertumbuhan rohani saudara. Padahal saudara, kita perlu memiliki gambaran besar tentang tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya. Bahwa tujuan akhirnya seperti apa? Bagaimana prosesnya? Tahapan-tahapannya seperti apa? Nah, pembacaan kita pada hari ini memberikan arah dari pertumbuhan rohani saudara dan saya. Jadi yang pertama saudara, Allah merindukan saudara dan saya mencapai kesatuan iman. Nah, ini perhatikan saudara. Di satu sisi kesatuan iman adalah kondisi yang sudah ada. Karena di bagian sebelumnya ya, Rasul Paulus mengatakan semua orang percaya adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua. Jadi kesatuan iman itu sudah terjadi saudara. Tapi di sisi lain, kesatuan iman masih perlu diupayakan. Karena ayat 13 Paulus mengatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Itu berarti tidak cukup saudara dan saya hanya memiliki iman yang di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan iman yang menyelamatkan. Gak cukup saudara. Iman itu harus ditumbuhkan. Iman itu harus menyatu satu dengan yang lain saudara. Dan memang kita sulit kondisinya saat ini untuk menyatukan iman. Ada begitu banyak denominasi, ada begitu banyak lembaga-lembaga gereja, ada banyak ajaran, doktrin-doktrin. Bagaimana kita bisa mewujudkan kesatuan iman? Puji Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang diikat menjadi satu, khususnya di dalam pengakuan iman rasuli, kita bisa mengekspresikan bahwa iman kita satu. Iman kita harus iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman itu tidak boleh mandek saudara. Karena iman itu tidak bicara soal pengakuan iman rasuli saja saudara. Tapi iman itu juga harus mewujud nyata lewat tindakan dan hidup kita sehari-hari. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua saudara, arah dari pertumbuhan rohani kita adalah kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan tentang anak Allah di sini saudara? Jadi Rasul Paulus ingin memberikan gambaran bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari nubuatan di perjanjian lama. Yang merupakan misterion atau misteri. Ya, yang merupakan nubuat yang dinanti-nantikan. Rahasia. Nah sekarang rahasia itu sudah diungkapkan. Allah ingin saudara dan saya mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tentang siapa Yesus. Dan itu berarti saudara semakin saudara mengenal Kristus, itu berarti saudara makin mengerti akan rencana Allah bagi sejarah umat manusia. Yang Alkitab nyatakan mulai dari menciptakan lalu terjadi kejatuhan, fallen. Tapi Allah melakukan penyelamatan dengan redemption, penebusan Yesus Kristus. Dan ini mengarah kepada satu yang disebut consummation, tujuan akhir. Bagaimana saudara dan saya dimuliakan di dalam keutuhan, di dalam kesempurnaan rencana Allah bagi dunia ini. Nah saudara, jadi memang tidak sesimpel saudara convert menjadi Kristen, lalu aktif bergereja. Kalau saudara punya talenta lebih, saudara terlibat dalam pelayanan. Kalau saudara punya uang lebih, saudara memberikan perpuluhan, persembahan syukur dan sebagainya. Enggak sesimpel itu saudara. Saudara harus berjalan di dalam proses yang sama.
dengan yang dilalui oleh seluruh umat percaya yang beriman, yaitu di dalam proses pertumbuhan rohani. Tadi yang pertama kesatuan iman, yang kedua pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah kedewasaan penuh. Nah, kata ini dipakai kata Yunani aner, teleios, ya. Aner itu adalah laki-laki dewasa. Teleios itu artinya penuh, utuh, sempurna, matang, menyeluruh. Jadi saudara bisa membayangkan dari bayi, lalu proses pertumbuhannya menjadi anak, remaja, lalu menjadi seorang laki-laki dewasa yang penuh, yang sempurna dan utuh. Kira-kira gambarannya seperti itu, saudara. Saudara dan saya diarahkan untuk memiliki kedewasaan penuh. Nanti kata kedewasaan penuh ini dikontraskan dengan anak-anak. Yang apa, saudara? Yang gampang diombang-ambingkan, saudara. Dengan angin pengajaran yang begitu banyak oleh permainan dan tipu daya manusia yang licik. Jadi saudara, ayat yang ke-13 ini itu akan menolong kita mencapai kedewasaan penuh. Dan ayat 13 ini akan membawa kita pada kondisi kita dilindungi dari kesesatan. Ayat ke-14. Hanya melalui pertumbuhan rohani, saudara dan saya akan selamat dari bahaya kesesatan atau ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang ada begitu banyak di sekitar kita, saudara. Ya, kalau kita mau bicara ada beberapa ajaran yang begitu masif, ya, mereka kunjungan ke rumah-rumah, ya. Kalau saudara mungkin pernah dikunjungi, mereka berpakaian jas atau mungkin juga kemeja putih dengan dasi, ya, kadang-kadang orang-orang Korea, orang-orang bule, atau orang-orang Indonesia juga, tetapi mereka rapih, sopan. Mereka mengetok pintu rumah saudara lalu menawarkan, saya ingin ngajakin Anda ber-PA. Lalu saudara masuk, saudara persilakan mereka masuk, saudara mulai berdialog dengan mereka. Lalu saudara mulai bingung ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya manusia. Dia bukanlah Allah. Lalu saudara bingung, di gereja saya, pendeta saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Mengapa orang ini mengatakan Yesus bukan Tuhan? Dan dia bisa menunjukkan Allah ayatnya. Hati-hati saudara, karena ada begitu banyak Alkitab dengan terjemahan yang berbeda. Ya saudara mesti tanya, kamu pakai terjemahan yang mana begitu saudara. Jadi aliran-aliran yang banyak ya seperti Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, dan pengajaran-pengajaran yang lain saudara itu berpotensi untuk menyesatkan saudara. Tapi hanya dengan bertumbuh secara rohani, saudara akan selamat dari ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ini bahaya saudara. Jadi saudara perlu untuk terus melakukan apa? Spiritual check up. Ya, sebagai orang Kristen, apakah saudara sudah bertumbuh, saudara? Saudara perlu sekali rutin untuk memeriksa pertumbuhan rohani saudara. Seiring dengan bertambahnya usia kekristenan saudara, saudara perlu untuk terus-menerus mengecek akan kerohanian saudara. Misalnya, apakah saudara punya waktu untuk Bible reading? Apakah saudara punya waktu untuk membaca, merenungkan, menghafal firman mungkin? Ini salah satu bagian disiplin rohani yang sangat penting. Sejak sekolah minggu sudah diajarkan. Remaja juga demikian. Di usia pemuda mungkin sudah mulai kendor ya, karena sudah banyak sharing, ngobrol, lalu ngomongin hal-hal yang praktis begitu. Tapi sebetulnya
kebiasaan-kebiasaan sejak sekolah minggu itu kalau dilakukan terus-menerus, itu dampaknya besar, saudara. Apakah saudara punya waktu untuk bertumbuh dengan saudara-saudara seiman yang lain, misalnya mengikuti connect di wilayah saudara? Kalau saudara buka website gereja, saudara bisa melihat ada wilayah-wilayah dengan connect, ada komisi-komisi tertentu dengan contact person. Saudara bisa kontak mereka. Apakah saudara mau memberikan waktu bertumbuh di dalam persekutuan dengan umat Tuhan, menggali Alkitab, dan menerapkannya bersama-sama? Punya waktukah saudara untuk praise and worship secara pribadi? Dalam doa-doa saudara, mengaku dengan jujur, mengaku bahwa saudara adalah manusia berdosa, Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Lalu pengampunan itu membuat hati saudara berlimpah dengan sukacita, sehingga saudara memuji-muji Dia. Saudara terus mengucap syukur. Dan saudara juga rindu mendoakan orang-orang yang lain. Apakah ini ada di dalam kehidupan saudara? Apakah pengenalan akan Tuhan terus bertambah hari demi hari? Apakah saudara lebih mengenal Tuhan di 2021 daripada di 2020? Kemuliaannya, kekudusannya, kedaulatannya, hikmatnya, kasihnya, murkanya saudara, kemurahannya, pengampunannya. Allah seperti apa yang saudara kenal? Kebanyakan kita hanya tahu dari lagu-lagu rohani. Tapi lagu-lagu rohani tidak cukup, saudara. Saudara perlu membaca Alkitab. Itu caranya untuk bertumbuh. Coba saudara melakukan check up secara rohani. Bagaimana dengan karakter saudara? Apakah saudara semakin dewasa, makin jujur, makin rendah hati, mau berkorban, suka melayani, gemar untuk mengampuni, murah hati saudara? Apakah saudara suka damai, punya hati seorang hamba? Dan apakah di dalam kehidupan berjemaat, saudara sedang bertumbuh dalam panggilan pelayanan tertentu saudara? Saudara yang melayani di Anugerah Worship Ministry, AWM, atau saudara yang melayani di sekolah minggu, tayangannya tiap minggu anak-anak saudara bisa nikmati. Adik-adik bisa melihat kakak-kakak, cece, kokonya itu melayani mereka dengan sekuat tenaga. Atau di dalam pelayanan paduan suara, diakonia, kemajelisan. Apakah saudara terus aktif mencari kesempatan untuk penginjilan? Menceritakan kisah pertobatan saudara. Jadi memang ada banyak check up yang saudara dan saya harus lakukan. Untuk mengecek apakah saudara bertumbuh secara rohani. Nah itu belum termasuk saudara. Apakah saudara mengenali faktor-faktor penghambat pertumbuhan rohani saudara? Kedagingan apa yang perlu saudara matikan? Ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, dendam, pemberontakan, persinahan, perselingkuhan, fantasi seksual, pornografi, kecanduan, rokok, judi, mabok, kerakusan saudara. Dan sebagainya, termasuk tahayul, kuasa-kuasa kegelapan, percaya ramalan, hari-hari baik saudara, feng shui, hong shui. Saudara percaya itu? Nah saudara, kalau kita sampai di akhir check up, saudara akan terkejut. Ternyata ada banyak bagian dalam diri kita yang tidak bertumbuh. Kita tuh cuma bertumbuh di tampilan luar. Ya, seperti kayak saudara lihat saya berkhotbah. Ya, ada beberapa saudara yang melayani sebagai WL, singer, pemusik yang piawai memainkan alat-alat musik. Menggunakan karunia mereka. Padahal itu tidak jaminan bahwa saudara dan saya bertumbuh secara rohani. Tapi saudara jangan frustasi.
Allah belum selesai dengan saudara. Dia terus bekerja, membentuk, menajamkan, mengaruniakan pertumbuhan, sampai saudara dan saya dewasa penuh di dalam Kristus. Nah, itu tujuan akhirnya. Saudara mesti menginginkan itu. Saudara mesti tahu arahnya. Dan saudara mesti mengarah ke situ. Nah, itu yang namanya intentional. Ya, intentional adalah satu atau sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, terencana, punya tujuan, punya strategi, dan memang mengarah ke situ. Ya, tadi spiritual check up yang saya katakan itu cuma sarana yang Tuhan bisa pakai. Termasuk juga ibadah-ibadah minggu seperti ini, termasuk juga connect. Saudara ikuti di wilayah saudara masing-masing, itu cuma sarana yang Tuhan pakai untuk membawa saudara sampai ke tujuan akhir. Yaitu kesempurnaan di dalam Kristus, kepenuhan di dalam Kristus. Nah, saudara, sebagai akhir kita tinggalkan mitos-mitos itu sekarang, saudara. Kita lihat beberapa fakta yang Alkitab nyatakan tentang pertumbuhan rohani. Saudara, faktanya tidak semua gereja sadar akan kebutuhan rohani jemaatnya. Atau tidak semua orang Kristen sadar akan kebutuhan dirinya sendiri untuk bertumbuh secara rohani. Lalu mulai memikirkan follow up atau langkah konkret, tindak lanjut untuk menerapkan strategi, sorry ini bahasanya rada susah ya, untuk menerapkan strategi yang komprehensif, yang menyeluruh untuk menolong mereka dewasa secara rohani. Karena mereka punya mitos bahwa orang Kristen otomatis akan bertumbuh menjadi dewasa kalau dia rutin bergereja, aktif melayani, memberikan perpuluhan. Tetapi saudara, kebenarannya adalah pertumbuhan rohani itu tindakan yang intentional, yang disengaja. Ya, kalau saudara nanti lihat di slide, yaitu intentional itu artinya done by intention or design. Ya, dilakukan dengan kesengajaan, dengan kesadaran penuh, terencana, dengan tujuan tertentu, dan mampu mengarahkan diri ke situ. Jadi saudara sudah tahu arahnya ya. Ya, Allah merindukan saya bertumbuh ke arah Kristus. Sampai dalam segala hal saya menjadi dewasa penuh dalam Kristus. Itu berarti menjadi sempurna. Sempurna saudara, itu tujuan Allah buat saya dan buat saudara. Kalau begitu, oke. Saya akan mengarahkan diri saya kepada tujuan itu. Dan saya akan mengambil langkah-langkah konkret. Saya akan melakukan disiplin-disiplin rohani seperti atlet yang berlatih sedemikian rupa untuk mendapatkan mahkota atau piala atau medali. Seperti seorang petani yang siang dan malam terus berjuang untuk mendapatkan panen. Seperti seorang pelari yang berlari dengan tekun untuk mencapai garis akhir, saudara. Seperti seorang prajurit yang berjuang untuk menyenangkan tuannya, saudara. Nah, itu arah kita, saudara. Dan saudara melakukan itu dengan kesengajaan. Contohnya gimana, saudara? Saudara, kalau saya mengatakan ini, ya, contoh ya, ini disiplin rohani itu sekali lagi cuma alat, bukan tujuan. Ya, saudara harus punya keinginan, selera akan Tuhan. Maka Tuhan akan mengaruniakan pertumbuhan kepada saudara. Saudara mesti tinggal di dalam Kristus. Firman-Nya tinggal dalam saudara. Maka saudara akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, saya beberapa kali juga dalam khotbah saya mengatakan saudara mesti mulai dengan datang kepada Tuhan. Tersungkur, sujud di hadapannya, tidak usah malu. Saudara mesti membaca Alkitab dengan selera. Seperti saudara menginginkan harta yang terpendam. Maka pelan-pelan Roh Kudus akan memimpin saudara.
Roh Kudus akan mengajar saudara akan kehendaknya. Apa yang saudara mesti ubah dan tinggalkan. Tiap hari saudara lakukan itu. Bangun tidur, saudara bisa berdoa. Mungkin 10-15 menit saudara melakukan pembacaan firman, saat teduh, meditasi. Lalu sepanjang hari saudara merenung-renung. Firman apa yang Tuhan nyatakan kepada saya? Kenapa dia ngomong kepada saya hari ini? Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya tinggalkan? Tuhan tolong saya. Lalu malam saudara akhiri dengan mengucap syukur. Lalu saudara membaca lagi akan firman, satu ayat yang menghantar saudara di dalam tidur. Bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Saudara lakukan itu terus menerus. Di tengah-tengah minggu ada ajakan untuk connect. Saudara mendoakan pertemuan itu. Saudara menyiapkan sungguh-sungguh. Kalau saudara punya pengalaman rohani yang saudara rindu ceritakan, saudara doakan itu supaya itu jadi berkat untuk orang lain, saudara. Lalu mungkin di akhir minggu saudara ada kesempatan melayani. Saudara mulai siapkan sungguh-sungguh. Saudara begging sama Tuhan. Saudara ngemis sama Tuhan. Tuhan tunjukkan apa yang mesti saya lakukan. Sekalipun saya sudah melayani cukup lama Tuhan. Tapi saya hanyalah alat. Tuhan tolong saya. Taruhlah perkataanmu dalam diri saya. Apa yang harus saya katakan, lakukan. Maka Tuhan akan memimpin saudara. Lalu hari Minggu saudara beribadah. Dalam konteks ibadah online memang tidak mudah saudara. Tapi kalau saudara di dalam konteks saudara. Ya, saya tidak mengatakan saudara mesti kaku seperti di gereja ya saudara ya. Beberapa orang mungkin nyaman dengan memakai baju kaos, memakai celana pendek, tetapi dengan sikap hormat bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau saudara lakukan itu terus menerus, maka saudara akan merasakan bagaimana rohani saudara semakin bertumbuh dewasa. Dan ini tidak bisa instan saudara. Ini harus dilakukan terus menerus. Butuh waktu yang lama. Butuh effort yang besar saudara. Gak bisa instan. Dan saudara tidak bisa melakukannya seorang diri. Ini poin yang terakhir. Saudara gak bisa melakukan seorang diri. Saudara butuh tim untuk bertumbuh. Seorang pemain basket disebut terampil, piawai dalam bermain basket. Itu tidak ditentukan dari dia jago mendribel bola memasukkannya ke dalam keranjang. Tetapi dia disebut sebagai pemain yang brilliant kalau dia bergabung dengan satu tim. Lalu bertanding. Itu berarti saudara dalam pertandingan iman, saudara dan saya gak bisa sendiri. Saudara membutuhkan orang-orang yang lain saudara. Kenapa saudara? Karena pengetahuan saja tidak cukup. Pengetahuan itu harus ditambah kesalehan. Kesalehan harus ditambah ketekunan. Ketekunan harus ditambah kasih terhadap saudara seiman. Baru saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani. Jadi saudara, mari kita sama-sama melakukan check up kembali saudara, kerohanian kita. Saudara akan takjub bahwa saudara ada di dalam proses yang sama. Dengan seluruh umat beriman yang bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Saudara mesti memilih untuk melepaskan cara-cara yang lama. Kehidupan yang lama saudara. Kedisiplinan rohani harus saudara kembangkan. Saudara mesti lakukan terus. Jikalau saudara ingin bertumbuh. Dan di akhir saya mengatakan Tuhan akan memakai firman-Nya. Tuhan akan memakai umat-Nya, saudara seiman saudara. Dan Tuhan akan memakai berbagai situasi saudara. Nah, situasi kita tidak mudah. Kita mendengar kemarin kecelakaan SJ 182. Lalu beberapa minggu setelahnya
Indonesia dirundung dengan berbagai bencana. Gunung meletus, ombak menerjang, hujan turun tanpa henti, banjir melanda berbagai daerah di Indonesia. Mungkin juga termasuk daerah-daerah saudara yang kerap kali mendapatkan atau menjadi langganan banjir tahunan. Tapi saudara, Tuhan akan memakai semuanya. Semuanya Tuhan akan pakai untuk menolong saudara dan saya untuk bertumbuh. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk menyadari bahwa Tuhan menginginkan kami untuk bertumbuh. Tuhan menginginkan kami untuk serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan untuk tidak merasa nyaman. Tuhan gelisahkan hati kami untuk terus mengejar akan pertumbuhan. Tidak puas diri dengan apa yang kami miliki saat ini, tapi terus-menerus mengerjakan dengan gentar, dengan takut akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini proses yang tidak sebentar Tuhan. Proses ini hanya berhenti pada saat kami selesai bertugas di dunia ini dan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu selama kami hidup Tuhan, kami ingin terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, pengenalan yang semakin bertambah, kedewasaan penuh di dalam Kristus. Sehingga dengan kedewasaan penuh itulah Tuhan dimuliakan dan kami dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga yang saat ini sedang beribadah dalam segala kondisi mereka. Kerjakanlah pertumbuhan rohani bagi tiap-tiap pribadi dalam keluarga masing-masing yang masih teachable, yang masih dengan rendah hati, rindu untuk bertumbuh dan belajar dari Tuhan. Demi Tuhan Yesus, Guru kami yang agung, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini adalah Minggu Persekutuan Anabaptis Sedunia. Apakah itu? Hari Minggu Persekutuan Anabaptis Sedunia adalah hari Minggu yang diambil dekat dari 21 Januari, di mana untuk memperingati kelahiran Mennonite, dan pada tahun ini jatuh pada tanggal 24 Januari. Dalam hari Minggu Persekutuan Anabaptis Sedunia, kita bersama-sama berdoa untuk bersyafaat bagi gereja-gereja Mennonite yang ada di seluruh dunia. Yang pertama kita akan berdoa untuk gereja-gereja kiranya bisa diberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya mereka bisa bersama untuk terus melayani dan membawa damai untuk kerajaan Kristus di dalam dunia. Dan yang kedua, secara khusus kita akan berdoa untuk Temu Raya Mennonite World Conference 2022 yang akan diadakan di Semarang, Indonesia. Apakah itu? Berikut videonya. Gereja Injili di Tanah Jawa, Gereja Kristen Muria Indonesia, Jemaat Kristen Indonesia. Tiga sinode ini memiliki sejarah yang berbeda, namun semuanya adalah anggota dari Mennonite World Conference atau MWC, Komunitas Gereja-Gereja Mennonite Sedunia. Bersama 104 sinode gereja lain di 58 negara, 1,5 juta anggota gereja Anabaptis Mennonite menjadi saksi Kristus dengan mengedepankan baptisan karena iman. Gereja-gereja Mennonite juga mengupayakan keadilan dan perdamaian di wilayahnya dengan berpedoman pada Alkitab sebagai firman Allah. Tiap 6 tahun, MWC mengadakan Temu Raya Sedunia. Di acara yang berlangsung selama hampir 1 minggu ini, ribuan peserta belajar Alkitab bersama, menyembah Tuhan bersama, saling mendoakan, berbagi pengalaman, beraktivitas bersama, dan melakukan pelayanan bersama. Di Temu Raya,
ada kegiatan untuk semua kelompok umur, dewasa, pemuda, remaja, sampai anak-anak. Banyak pilihan lokakarya, pameran, diskusi, kunjungan, pelayanan, dan permainan. Semua tersedia. Apapun minat Anda, apapun talenta Anda. Indonesia adalah tuan rumah Temu Raya yang telah diputuskan untuk diundur ke tahun 2022. Catat tanggalnya 5-10 Juli 2022. Jangan lewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk menjadi bagian dari pertemuan akbar Gereja Mennonite Sedunia di Semarang. Kunjungi website atau kanal media sosial kami untuk mendapatkan info terkini. Mari kita bersatu dalam doa untuk berdoa syafaat di Minggu Persekutuan Anak Baptis Sedunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan gereja-gereja Mennonite yang ada di seluruh dunia. Kiranya kami berdoa, kiranya gereja-gereja terus mempunyai semangat untuk membawa damai melalui karyanya, melalui penginjilannya, melalui pelayanan kasihnya di negara masing-masing. Dan juga beberapa kami menjadi minoritas dan tidak mudah membawa kekristenan di negara-negara tertentu. Kiranya Tuhan yang menguatkan, kiranya Tuhan yang terus memberikan sukacita, dan juga yang memberikan semangat untuk boleh mengkabarkan perdamaian ini. Kami berdoa untuk kami boleh saling bersolidaritas dalam bertolong-tolong menanggung beban kami, dalam dana, dalam doa, dalam voluntary kami untuk boleh ikut dalam kegiatan-kegiatan untuk menolong satu sama lain. Kami mengucap syukur untuk persekutuan ini Tuhan. Kuatkan kami persaudaraan ini untuk saling mendoakan terus dan untuk boleh berjalan bersama di dalam dunia ini. Terlebih juga kami berdoa untuk syafaat kami, untuk Temu Raya Mennonite World Conference yang akan diselenggarakan di Semarang pada 2022. Tuhan tahu ini sudah mundur dari tahun 2021 sesuai jadwal karena adanya pandemi. Kiranya Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang beracara, kami mau serahkan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang disiapkan panitia, kebutuhan dana, kebutuhan untuk akomodasinya, kebutuhan untuk perlengkapannya, kami serahkan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ingin hadir ke Indonesia. Kiranya Tuhan juga boleh kuatkan, Tuhan boleh penuhi Tuhan. Di masa pandemi ini tidak mudah, tetapi kami semuanya mau kami serahkan. Ikatan persaudaraan kami ini untuk terus memuji Tuhan bersama dan membawa semangat untuk melayani Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan, kiranya Tuhan saja yang diagungkan. Bantu kami Tuhan, bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang terkasih, di akhir ibadah kita ini, kita kembali menaikkan ucapan syukur kita atas anugerah-Nya yang tak berkesudahan buat kita. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus.
of your grace, I am here. Because of your Lord Jesus. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. It's only by your grace, only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan beribadahlah dalam keseharian kita untuk mengasihi sesama manusia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberikan kita damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Hai Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat serta dipenuhi sukacita. Berikut akan dibacakan Warta Jemaat GKMI Anugerah Minggu 24 Januari 2021. Kita simak yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ibadah Anugerah Kids akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi dengan tema Tuhanku. Mari kita ajak anak-anak dan adik-adik kita agar mereka semangat mengikuti ibadah sehingga boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Selanjutnya, Anugerah Teens. Ibadah Anugerah Teens akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi dengan tema Panggilan Pertobatan. Jangan lupa ya. Berikutnya pokok doa. Mari kita berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, untuk Bapak Budiono, pemulihan pasca operasi bypass jantung, untuk Ibu Debbie,
yang akan menjalani kemoterapi, untuk Ibu Yangni, Ibu Luciana, Ibu Tan Soktien. Mari kita bersatu hati memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus dan juga kekuatan agar saudara-saudari kita ini dapat menjalani proses pengobatan dengan baik. Berikutnya, kita juga akan berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang berduka. Untuk Majene, Sumedang, Banjar, Banjarbaru, Timur Laut, Lumajang, Sleman, dan sekitarnya yang tertimpa bencana alam. Kita memohon agar Tuhan Yesus menolong mereka yang menjadi korban, memberikan penguatan, memberikan sukacita di dalam kesesakan, memberikan harapan, dan pemerintah dimampukan untuk mengkoordinasikan evakuasi dan pertolongan segera. Kita juga akan berdoa untuk MDS, Mennonite Diakonia Service, yang menjadi perpanjangan tangan gereja GKMI dan Sinode untuk memberikan pertolongan bagi daerah-daerah yang menjadi wilayah bencana, khususnya Majene Mamuju, agar setiap panitia yang terlibat, setiap anggotanya diberikan hikmat kekuatan untuk melayani. Mari kita berdoa kiranya gereja GKMI juga terlibat aktif dalam doa daya dan dana untuk mendukung MDS. Yang terakhir, kita juga akan mendoakan pemerintah. Di tengah berbagai persoalan yang datang silih berganti, kiranya mereka dimampukan untuk tetap bekerja dengan baik, fokus, dan mengupayakan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. MDS Peduli Mamuju Majene, Sulawesi Barat. Mari kita mendukung pelayanan Mennonite Diakonia Service Peduli Gempa Mamuju, Majene, Sulawesi Barat dengan donasi melalui nomor rekening BCA yang tertera di layar ini. Kiranya kita bisa membawa damai sejahtera buat saudara-saudara di sana selain mengirimkan doa. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan diadakan pada Minggu 7 Februari 2021 dalam ibadah online. Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mempersiapkan juga roti dan anggur, atau dapat mengambil roti dan anggur yang biasa digunakan dalam kebaktian di sekretariat gereja melalui ketua konek masing-masing. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat dapat menghubungi hotline gereja yang tertera di sini. Jangan khawatir, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kita dapat berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.